Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5 kembali lagi untuk membahas Securing Family Commitment dari buku Strategic Planning for the Family Business karangan Randall S. Carlock dan John L. Ward. Ada 6 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah Understanding Family Commitment, dan yang kedua Exploring Family Commitment, yang ketiga Discussing Core Family Values, Identifying Family Business Philosophy, Family Vision, dan Statement of Family Commitment. Pada pembahasan pertama ini, kita akan membahas tentang apa itu family commitment. Family commitment atau komitmen keluarga adalah usaha dalam meraih tujuan yang sama pada sebuah keluarga pada bisnis keluarga. Nah, tanpa komitmen keluarga, tidak ada proses perencanaan paralel, dan jika keluarga tidak dapat mengembangkan komitmen bersama untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam bisnis, maka inilah saatnya untuk menjual atau melikuidasi. Pentingnya komitmen keluarga ini sangat penting bagi keluarga yang bersedia dan mampu menerima tanggung jawab kepemilikan aktif, karena generasi penerus harus memiliki gambaran realistis tentang tantangan yang diciptakan oleh kepemilikan bisnis keluarga tersebut. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang komitmen. Komitmen adalah suatu hal yang lebih dari sekedar memberikan kesetiaan kepada suatu organisasi yang melibatkan hubungan aktif untuk berkontribusi pada kesejahteraan organisasi. Komitmen merupakan variabel penting dalam memahami perilaku individu dan hubungan organisasi. Nah, komitmen pada organisasi didasarkan oleh 3 faktor, yaitu keyakinan, kesediaan, dan keinginan. Yang keyakinan yaitu keyakinan pribadi dan dukungan terhadap tujuan dan visi organisasi. Selanjutnya, kesediaan untuk berkontribusi pada organisasi dan keinginan untuk menjalin hubungan dengan organisasi. Komitmen juga membantu memfokuskan diskusi keluarga pada perilaku positif yang memenuhi kebutuhan individu dan keluarga, yaitu pada kesetiaan dan kebanggaan, lalu nilai dan tujuan bersama, pengalaman pribadi yang positif, dan hubungan pribadi dengan visi masa depan perusahaan. Slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang studi kasus dari Reardon Family Challenge. Di slide ini akan membahas tentang anggota keluarga Reardon yang aktif di family business. Pertama, ini ada Bob Reardon dan Steve Reardon. Mereka adalah anggota dari keluarga Reardon yang bekerja dengan aktif di bisnis keluarganya. Berselisih lain dengan saudara kandungnya karena berbeda pendapat. Dan di satu sisi, Bob dan Steve ingin semua orang berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam bisnis sehingga mereka dapat membuat perusahaannya berkembang. Dan menurutnya, anggota keluarga tanpa adanya karyawan memiliki kekhawatiran yang sama validnya bahwa mereka tidak memiliki suara dalam bisnis dan mereka tidak menerima pengembalian yang wajar atas investasi mereka. Pada slide selanjutnya, ini akan membahas tentang proses perencanaan awal komitmen. Pada proses perencanaan awal komitmen ini, yang pertama membuat sebuah kuesioner komitmen family business yang dapat mendukung eksplorasi perasaan individu maupun keluarga tentang komitmen terhadap family business. Mungkin bisa membuat rangkaian mencakup pernyataan setuju atau tidak setuju untuk mewakili perasaan yang mungkin dimiliki individu tentang bisnis keluarga tersebut. Maka respon individu menjadi bahan diskusi keluarga tentang perbedaan komitmen individu maupun mengapa perbedaan tersebut terjadi. Pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang explore komitmen keluarga atau explore family commitment. Ini mendukung pengembangan tentang visi masa depan bersama dan rencana kesinambungan usaha keluarga.
Ada beberapa pernyataan atas komitmen keluarga terhadap bisnis dan menjelaskan bagaimana bakat dan sumber daya keluarga akan berkontribusi untuk melestarikan kepemilikan keluarga, yaitu yang pertama ada ringkasan nilai, tujuan, dan prioritas keluarga. Yang kedua ada daftar kekuatan yang dapat disumbangkan oleh keluarga pada bisnis. Dan yang terakhir ada garis besar kebutuhan bisnis dari keluarga tersebut. Pada slide selanjutnya akan membahas hubungan komitmen keluarga dengan rencana kesinambungan usaha pada keluarga. Nah, contoh masalah bisnis keluarga yang biasanya ditangani itu yang pertama adanya kualifikasi karir pada apa yang dibutuhkan untuk bekerja untuk bisnis ini. Lalu bagaimana imbalan finansialnya dibagikan, dan juga bagaimana seharusnya kepemilikan didistribusikan. Lalu ada pengembalian apa yang diterima oleh kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, proses untuk mengeksplorasi komitmen keluarga ini adanya menulis pernyataan komitmen awal yang menjadi dasar untuk melanjutkan proses perencanaan. Lalu ada komitmen anggota keluarga atau individu dapat berubah saat proses perencanaan berlangsung dan informasi baru dieksplorasi. Ada juga komitmen awal dibagikan dengan manajemen dan visi masa depan bersama dari keluarga dan bisnis disepakati. Dan tahap selanjutnya dari proses keluarga berencana dapat dilanjutkan. Hal yang dapat memperkuat keluarga inti demi keberlangsungan family business adalah nilai-nilai yang membentuk komitmen keluarga. Untuk itu, diperlukannya diskusi yang membahas dan mengeksplor nilai-nilai pribadi dan keluarga, sehingga terciptanya kepercayaan dan kejujuran, serta keterbukaan antara anggota keluarga atau keluarga inti. Untuk itu, tujuan dari diadakannya diskusi keluarga ini adalah simbiosis mutualisme dan sharing and caring, di mana di simbiosis mutualisme ini dapat membantu sesama anggota untuk menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga yang lain dan berlaku dalam keluarga multigenerasi yang sifatnya partisipatif dalam bisnis. Hubungan ini dapat diterapkan dengan memahami nilai-nilai keluarga untuk membangun komitmen jangka panjang. Sedangkan untuk tujuan sharing and caring bisa dilakukan dengan memulai proses sharing ide dan menggali nilai-nilai inti yang akan mempengaruhi keputusan dalam membuat komitmen family business, meliputi keluarga yang sukses tuh gimana sih? Warisan keluarga kita itu ada ini. Prioritas utama kita sebagai keluarga adalah ini. Lalu hal itu bertujuan untuk ketika anggota keluarga tersebut dihadapkan oleh suatu situasi yang bisa dianggap sulit, keluarga tersebut sudah siap. Diskusi ini terjadi membahas seputar nilai-nilai keluarga dan masalah yang relevan seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari kita Nisa. Nah, nilai-nilai pada keluarga inti ini erat kaitannya dengan filosofi dari family business tersebut. Dari nilai-nilai tersebut, anggota keluarga akan mengenali pola tanggapan yang konsisten dari diri mereka sendiri maupun orang lain dan akan dihadapi oleh 3 pilihan umum sebagai orientasi utamanya, yaitu ada business first atau orientasi yang berprinsip pada bisnis profesional. Dan yang kedua, ada family first, yaitu prinsipnya adalah kekeluargaan. Dan yang terakhir, family enterprise approach, di mana prinsip ini merupakan keseimbangan antara business first dan family first. Orientasi business first ini merupakan keputusan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi, perekrutan, dan promosi. Orientasi ini dianggap merupakan orientasi yang adil dan memiliki kriteria yang sangat baik, sehingga dapat digunakan untuk membuat keputusan tersulit yang akan mempengaruhi seluruh keluarga, di mana mereka akan bersedia untuk mematuhi prinsip-prinsip ini, bahkan jika hal itu mengarah pada perlakuan yang tidak setara terhadap anggota keluarga, atau pada akhirnya maupun pada penjualan bisnis. Berbeda dengan business first, untuk family first ini keputusan bisnisnya mendukung kesetaraan dan persatuan keluarga. Hasil praktisnya merupakan filosofi dari perbedaan kualitas dan tingkat kontribusi anggota keluarga pada bisnis yang tidak akan sepenuhnya dikenali.
Jadi ini memungkinkan hampir semua orang untuk memasuki bisnis dan membayar semua orang dengan lebih setara. Jarang ada keluarga yang dipecat, dan hal ini bisa saja menyebabkan kerugian finansial. Bahkan kinerja perusahaan pun tidak optimal, sehingga bisnis tidak akan bertahan lama. Sedangkan untuk orientasi family enterprise approach, keputusan apapun harus memberikan kepuasan keluarga dan kesehatan ekonomi dalam bisnis. Filosofi ini mempromosikan pendekatan perusahaan keluarga yang menyeratkan komitmen jangka panjang untuk masa depan bisnis dan keluarga, di mana hanya kompromi yang baik yang akan memenangkan komitmen keluarga dan dukungan untuk bisnis. Anggota keluarga yang menganut pandangan ini percaya bahwa menyalahgunakan kebutuhan keluarga maupun bisnis akan merusak masa depan. Permasalahan moneter dalam bisnis tentu ada dan pasti terjadi, seperti kompensasi, dividen, kepemilikan saham. Maka dari itu, keluarga akan bekerja untuk menjaga ekspektasi keuangan pribadi sejalan dengan kenyataan bisnis. Filosofi bisnis yang sudah dijelaskan tadi dapat mempengaruhi keputusan yang umum bagi semua family business, khususnya dalam menyelesaikan keputusan family business yang sulit dan merinci. Penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu managing succession, family business careers, compensation, ownership, dan governance, family relationships, dan responsibility and code of conduct. Pada penyelesaian managing succession ini lebih mengarah pada bagaimana mengidentifikasi atau memberikan wewenang maupun perintah untuk anggota keluarganya sebagai pemimpin di generasi yang selanjutnya. Sedangkan pada penyelesaian kedua, yaitu family business careers ini, lebih mengarah pada bagaimana mempersiapkan dan mengevaluasi performance maupun pengalaman dari anggota keluarga yang merupakan kandidat pemimpin dari family business berikutnya, dan bagaimana cara bisnis dapat meningkat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Untuk cara yang ketiga, yaitu compensation, lebih mengarah pada hal-hal seputar kompensasi. Dan untuk penyelesaian keempat, yaitu ownership and governance, itu lebih mengarah pada kepemilikan saham. Pada penyelesaian kelima, atau family relationship, ini berhubungan dengan hubungan antar anggota keluarga satu dengan yang lainnya, seperti perdebatan antar multigenerasi maupun saudara, dan bagaimana kita atau anggota keluarga tersebut melewati proses yang sudah direncanakan oleh keluarga sebelumnya. Pada penyelesaian responsibility and code of conduct ini berbicara mengenai peran keluarga dalam menanggapi atau memberi dukungan terhadap anggota keluarga yang lain terkait bisnis. Filosofi bisnis tentunya mempunyai impact dalam pengambilan keputusan terkait bisnis. Keputusan terkait entry rules pada business first itu meliputi siapa orang yang memiliki job yang spesifik. Jadi tidak asal milih anggota keluarga seperti itu. Nah, kalau untuk yang family first, itu siapapun bisa masuk di dunia bisnis. Dan sedangkan family enterprise spirit ini entry rules-nya lebih ke siapa yang mempunyai peluang atau siapa yang dapat mengembangkan, maupun apakah anggota keluarga tersebut memang dibutuhkan kemampuan dan skillnya. Lalu untuk keputusan compensation ini untuk yang business first itu berdasarkan job desk dan kondisi pasar yang dihadapi oleh anggota keluarga tersebut. Sedangkan untuk family first ini kompensasinya akan dibayar sama rata. Jadi semua anggota keluarga akan mendapatkan kompensasi yang sama atau jumlahnya setara. Lalu untuk yang family enterprise spirit itu masing-masing anggota keluarga memiliki standar kehidupannya pribadi kan.
Jadi untuk kompensasinya ya disesuaikan dengan standar keluarga tersebut. Keputusan terkait stock ownership pada Business Wars ini berdasarkan penerimanya berdasarkan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan untuk yang family first ini sama rata, dan untuk family enterprise ini nilainya sama dengan bisnis atau peluang yang diberikan. Keputusan terkait titles and authority ini dalam business first tergantung pada prestasi bisnis yang didapat atau diraih oleh anggota keluarga tersebut. Sedangkan untuk yang family first itu lebih cenderung pada generasinya. Dan untuk yang family enterprise spirit itu berdasarkan kompetensi yang dihasilkan. Nah, untuk keputusan governance dan role in community ini dalam keputusan business first-nya lebih cenderung ke sebagai pemimpin atau atasan. Sedangkan untuk yang family first ini lebih ke tergantung anggota keluarga tersebut bersedia atau tidak. Dan untuk yang family enterprise spirit itu mengarah pada berdasarkan interesting dari anggota keluarga tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh kasus family business dari Ford Family, yaitu perusahaan industri terbesar kedua di dunia dan telah mempertahankan 40% sahamnya dari pemungutan suara. Family business ini bergerak di industri otomotif modern bernama Ford Motor Co yang didirikan oleh Henry Ford dan telah berkembang secara internasional dengan pabrik dan karyawan di seluruh dunia. Kisahnya berawal pada tahun 1999, di mana William Clay Ford Jr. menjadi anggota keluarga pertama dalam lebih dari 30 tahun yang menjabat sebagai ketua firma keluarga. Namun, Ford ditunjuk sebagai ketua tidak hanya karena kendali signifikan keluarganya atau saham suara, melainkan dialah yang memainkan peran kunci dalam restrukturisasi Ford Motor Co. Selama tahun 1980-an hingga 1990-an, sebagai ketua komite keuangan perusahaan, dia pernah menjadi manajer umum Ford Swiss dan wakil presiden pusat truk komersial. William Ford ini menjadi ketua atas komitmen yang kuat pada dirinya. Hal ini terbukti pada tahun 1999, Ford Motor Co mengalami kerusakan parah akibat ledakan dan kebakaran. Ford menyadari tantangan unik yang akan ia hadapi setelah itu. Ford memutar otaknya untuk mengemudikan truk listrik prototipe yang sedang diuji oleh perusahaan, di mana prototipe tersebut akan diproyeksikan dan akan diproduksi pada awal abad ke-21. Dan dia mengatakan bahwa ia ingin melayani perusahaan dengan kemampuan terbaiknya. Dan dia berbicara bahwa Ford Motor Co merupakan warisannya dan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Visi keluarga. Visi keluarga adalah suatu tolak ukur untuk menciptakan tujuan bersama dan memusatkan perhatian keluarga sehingga dapat mengeksplorasi pengembangan komitmen keluarga. Manfaat visi family business yang pertama yaitu memberikan penuntun untuk keputusan keluarga. Yang kedua, menjelaskan bagaimana keluarga dapat berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Yang ketiga, membutuhkan kerja sebagai tim keluarga. Yang keempat, membantu penglihatan keluarga untuk melampaui bisnis asli wirausahawan. Yang kelima, memberikan alasan untuk komitmen keluarga pada bisnis. Yang keenam, menjelaskan apa yang istimewa tentang keluarga. Yang ketujuh, dibangun di atas nilai, ritual, dan tradisi keluarga. Pernyataan visi biasanya menetapkan menggunakan kerangka waktu dan menyertakan deskripsi yang jelas tentang hal-hal positif hasil yang dicari oleh keluarga. Filosofi dan inti bisnis keluarga, nilai-nilai yang membentuk pengembangan visi keluarga. Keluarga harus mempertimbangkan kriteria berikut. Kriteria pengembangan visi keluarga yang pertama yaitu nilai inti keluarga, yang kedua komitmen kolektif antar anggota keluarga, yang ketiga fokus ke arah masa depan atau jangka panjang, yang keempat sumber daya bisnis dan peluang. Sementara keluarga membahas visinya, mereka perlu mempertimbangkan skenario bisnis yang mungkin. Tim manajemen membahas dan mengeksplorasi bagaimana kemungkinan-kemungkinan ini akan mempengaruhi keluarga. Ini penting bagi keluarga untuk memiliki harapan yang realistis terhadap bisnis dan tuntutan yang mungkin dibuat oleh bisnis pada mereka.
Keluarga mungkin ingin mengundang beberapa keluarga senior atau eksekutif non-keluarga digunakan untuk rapat keluarga untuk berbagi pemikiran manajemen saat ini dan masa depan bisnis. Berbagi perspektif ini memulai prosesnya mengembangkan visi masa depan bersama dari bisnis dan keluarga. Keluarga membutuhkan cita-cita untuk merangsang, mengulangi semangat kolektif mereka, dan pikirkan di luar tugas sehari-hari mengelola bisnis untuk menciptakan lebih banyak kekayaan. Manusia mengalami makna dalam hidup mereka ketika mereka ditantang berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar daripada memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Mereka mencari sesuatu dalam pekerjaan mereka yang menawarkan psikologis atau spiritual. Visi tentang keluarga dapat menjadi apa yang menciptakan tujuan itu, mengurangi persaingan, memberdayakan individu, dan mengatasi rintangan hidup. Sebuah keputusan komitmen berdasarkan nilai-nilai inti, filosofi bisnis, keluarga, dan visi keluarga menciptakan energi emosional yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses keluarga berencana. Contoh visi bisnis keluarga. Visi kami untuk perusahaan keluarga impian kami adalah perusahaan milik keluarga yang dinamis dan tahan lama. Kita mengelola bisnis dengan menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang untuk generasi mendatang adalah fokus dari upaya kami. Membangun budaya perusahaan yang berharga dan tahan lama berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan yang berbeda akan sangat memperkuat usaha kita. Menilai setiap orang, terutama anggota keluarga, berdasarkan prestasi akan menjamin keadilan dan organisasi produktif. Kami percaya prinsip-prinsip ini tidak hanya bisnis yang baik, tetapi juga untuk keluarga. Oleh karena itu, partisipasi keluarga dalam pengelolaan bisnis, manajemen, dan pemerintahan harus memenuhi tujuan dan aspirasi anggota keluarga. Terlepas dari kekuatan timbal balik yang besar antara keluarga dengan bisnis, ancaman pasti ada, harus waspada. Persaingan alami dan tekanan kehidupan bisnis bisa menciptakan medan pertempuran tempat konflik dan persaingan keluarga terjadi. Selain bisnis keluarga dikelola oleh keluarga, kita ingin bisnis keluarga juga ada orang luar yang bergabung di dalam bisnis keluarga. Ini untuk menghindari persaingan di antara keluarga, karena yang keluarga kami inginkan adalah bisa menjadi perusahaan yang global agar bisa membuka wawasan yang luas untuk keluarga. Kami membayangkan tetap fokus pada industri produk makanan sebagai industri itu memberi kita kesempatan untuk membangun portofolio kami berdasarkan kekuatan umum dan pembelajaran bersama dan memungkinkannya banyak usaha dan divisi yang berbeda. Pernyataan komitmen keluarga. Begitu anggota keluarga mulai mencapai konsensus awal tentang nilai-nilai inti, filosofi bisnis keluarga, dan visi keluarga, mereka dapat menyusun pernyataan komitmen keluarga. Ini biasanya terjadi setelah serangkaian pertemuan keluarga mengungkapkan dasar dukungan yang luas untuk melanjutkan sebagai perusahaan milik keluarga. Beberapa keluarga meminta setiap anggota untuk mempersiapkan diri sebelumnya, keyakinan tentang pro dan kontra melestarikan bisnis keluarga. Ini akan dibagikan dalam pertemuan keluarga, kemudian dicatat sebagai bagian dari ringkasan pertemuan. Apapun metode yang digunakan, setelah tema diidentifikasi, beragam anggota dapat mengusulkan kepercayaan keluarga sebagai pedoman untuk menyelesaikannya. Menjelaskan konsep keluarga, harapan, dan kewajiban terhadap bisnis. Pernyataan singkat tentang niat adalah semua yang dibutuhkan pada tahap ini. Hasil penting adalah bahwa keluarga setuju dengan pernyataan komitmen awal tertulis. Setelah kesepakatan tentang pernyataan komitmen awal, keluarga membutuhkan serangkaian pertemuan keluarga untuk mengembangkan pemikiran dan penciptaan mereka pernyataan komitmen lengkap. Sekali lagi, mungkin kelompok keluarga yang lebih kecil digunakan untuk menyusun dokumen ini untuk tinjauan dan persetujuan keluarga. Ini penting untuk diingat bahwa format atau judul akhir dari pernyataan ini adalah penting. Tujuannya adalah memadukan gagasan tentang nilai, visi, dan komitmen keluarga dalam dokumen tertulis. Pernyataan komitmen ini dengan jelas mengartikulasikan kontribusi keluarga untuk bisnis dan harapan mereka untuk diri mereka sendiri. Keluarga McNally. Pengalaman keluarga McNally. Pernyataan komitmen keluarga. Pemegang saham keluarga McNally akan bertindak dan perspektif multigenerasi. Kita akan memberdayakan dewan direksi untuk mengembangkan perusahaan dengan mengelola, mengakuisisi, dan mengembangkan aset sambil mempertahankan postur keuangan yang konservatif. Itu dewan direksi akan membentuk visi, kebijakan, dan tujuan perusahaan. Kami ingin dewan dan manajemen untuk menciptakan lingkungan yang memupuk etika dan berdedikasi karyawan yang diberi penghargaan atas prestasi kewirausahaan dan penyediaan layanan pelanggan yang luar biasa. Perusahaan akan mempromosikan pengembangan profesional operasi karyawannya melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.
Bagi McNally, pemegang akan terus memberikan sebagian dari pendapatan perusahaan untuk amal. Tujuan pemegang saham keluarga yang pertama yaitu untuk secara kritis meninjau visi dan tujuan kami dari multigenerasi perspektif. Yang kedua, untuk membuat dewan kita aktif dalam kemampuan pengawasan dan pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam dewan perusahaan. Yang ketiga, untuk memilih mayoritas anggota keluarga ke dewan direksi perusahaan dan untuk mengisi dewan melalui kegiatan komite nominasi yang akan mencakup anggota dewan keluarga, bukan keluarga, dan manajemen. Yang keempat yaitu wakil pengurus keluarga memiliki tugas untuk mempresentasikan keputusan keluarga kepada papan secara objektif. Yang kelima, para pemegang saham setuju untuk diikat oleh mayoritas mereka. Yang keenam, pemegang saham memiliki kewajiban untuk mendapatkan informasi dan objektif. Yang ketujuh yaitu pemegang saham secara pribadi setuju untuk bertanggung jawab secara finansial untuk membantu memastikan kelangsungan perusahaan. Tanggung jawab ini termasuk melaksanakan perencanaan keuangan pribadi yang komprehensif. Pernyataan komitmen keluarga adalah untuk bisnis yang matang dengan bukan keluarga tim manajemen senior atau salah satu anggota keluarga dari generasi berikutnya adalah terlibat dalam manajemen. Menarik juga untuk dicatat bahwa pernyataan ini telah direvisi oleh keluarga 3 kali dalam 6 tahun terakhir untuk mencerminkan perubahan dalam keluarga dan bisnis. Biasanya, pernyataan komitmen keluarga akan menjawab dasar pertanyaan bagaimana keluarga mendukung bisnis. Resolusi masalah ini akan membentuk tanggapan yang konsisten terhadap hal-hal seperti investasi, partisipasi bisnis, distribusi kepemilikan, dan tata kelola. Juga mendukung filosofi bisnis keluarga yang dapat dikomunikasikan di seluruh keluarga, yang anggota keluarga dapat dipahami dan gunakan ketika menangani keputusan bisnis keluarga yang sulit seperti bagaimana menangani non-kinerja oleh karyawan anggota keluarga.